Saudara, hari ini Kamis 26 November 2020, Polres Sumbawa melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di halaman Polres Sumbawa ini, disaksikan oleh pejabat dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa, BNNK Sumbawa, pejabat dari Bapas Sumbawa, dan pengacara tersangka serta pihak lainnya. Polisi juga menghadirkan 4 orang tersangka dari semua tersangka, yakni Ian Susanto, Pawanari, Khairuddin, Kadafi, dan Joni. Kapolres Sumbawa AKBP Widi Saputra mengungkapkan barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 5 kasus atau 5 laporan polisi. Narkotika yang dimusnahkan ini seberat 194 gram. Namun total berat sabu yang disita sebenarnya adalah sebesar 204,85 gram. Setelah disisihkan seberat 1 gram lebih untuk uji laboratorium, kemudian sisanya juga disimpan sebagai barang bukti di pengadilan seberat 8,8 gram. Jadi yang dimusnahkan hari ini seberat 194 gram. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara di blender dan dicampur dengan air. Sehingga hasil blenderannya ini kemudian dibuang ke selokan oleh petugas. Sementara plastik klip dibakar. Kapolres AKBP Widi Saputra menambahkan, selama kurun waktu Januari hingga November 2020 ini, sudah ada sebanyak 46 kasus yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Sumbawa. Dari 46 kasus ini berhasil didapatkan barang bukti seberat 730,98 gram atau 7,3 ons. Artinya jika asumsi 1 gram digunakan oleh 8 orang, maka polisi sudah berhasil menyelamatkan sebanyak 5.840 orang generasi penerus. Selain sabu-sabu yang berhasil diamankan di tahun ini, polisi juga berhasil menyita sebanyak 99 gram ganja. Kapolres mengakui banyak kasus narkotika yang belum berhasil diungkapkan. Kapolres berharap kerjasama semua pihak untuk meminimalisir peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa ini. Melaksanakan salah satu mekanisme penanganan barang bukti tindak pidana narkotika, yaitu pemusnahan barang bukti. Jadi untuk hari ini kami memusnahkan hasil penangkapan dari Polres dengan kerjasama dengan Ditres Narkoba Polda NTB. Itu total ada 5 laporan polisi atau 5 kejadian yang kita tangkap. Totalnya adalah 204,85 gram, sekitar 2 on lebih. Kemudian kita sisihkan untuk lab sekitar 1 sekian gram, kemudian untuk barang bukti di pengadilan 8,8 gram, dan sisanya adalah 194 gram sekian kita musnahkan. Jadi itu sebuah mekanisme, tapi ini adalah bentuk gambaran bahwa keseriusan kita, semua pihak, BNNK, kami dari Polres dan masyarakat yang telah memberikan informasi-informasi ini sudah kita selama 11 bulan totalnya sudah kita ungkap 730,98 gram, 7,3 on sabu. Yang ganja itu ada 99 gram. Jadi itu dari berapa kasus, Nes? Itu totalnya 46 kasus. 46 kasus. Ya. Oke. Jadi ini sebuah pengungkapan yang menurut kami masih perlu kita tingkatkan lagi karena kemungkinan besar masih banyak. Saya yakin masyarakat juga ingin menginformasikan kami terima informasinya, nanti apapun kami tindak lanjutin. Kira-kira 46 kasus sampai November ini dibandingkan dengan tahun lalu menurun, meningkat? Kalau dari catatan kami meningkat. Dari jumlah kuantitas, jumlah besarnya barang, dan jumlah kasus yang kita angkat meningkat. Jadi ya kita sebenarnya sih bukan sebuah apresiasi kebanggaan kami melaksanakan ini, besar ungkapan kita bukan, tapi kita
prihatin. Berarti masih ada elemen-elemen kita yang belum berjalan, elemen-elemen masyarakat kita, yaitu apa? Pengawasan terhadap masyarakat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tindak pidana atau penggunaan narkotika ini. Jadi semakin kita tinggi penguapan, berarti masih ketahuan sekali bahwa masyarakat kita ini masih banyak Yang hari ini berapa jenis dan? semuanya sabu. Oh, semuanya sabu Iya. ya? Oh, berarti tapi ada yang dibakar tadi saya lihat? Itu plastik-plastiknya, bungkusnya saja. Oh, bungkus-bungkusnya saja. Bungkus saja. Jadi kalau bungkusnya kita bakar, untuk barangnya kita aduk campur dengan air, kita buang di selokan. Terus kalau sebenarnya Sumbawa ini pasokannya mereka itu dari mana sih Pak? Lombok Dari atau beberapa- langsung dari luar? Sebenarnya kita tetap menganalisa dari hasil tangkapan kita. Iya. Beberapa case yang kita tangkap rata-rata di luar Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari Lombok itu juga ada yang pergerakan menyeberang, kita tangkap selama perjalanan juga ada. Dari sebelah timur pun dari arah Bima Dompu juga ada. Jadi sebenarnya semua pintu masuk ada, baik dari laut maupun dari darat. Isu adanya peredaran di dalam lapas pernah terungkap? Kalau untuk itu sedang kita dalami ya, yang jelas, karena mungkin juga dengan para tersangka ini masuk kemudian dieksekusi masuk ke lapas, itu kan tidak serta-merta langsung putus komunikasi. Jadi tetap juga nanti kita tetap akan lakukan pemantauan kerjasama dengan dari lapas, dari BNNK, itu kita kerjasama juga untuk sama-sama mendalami. Kalau memang masih ada, untuk saat ini dari narkoba belum mendapat informasi yang valid terkait dengan itu, tapi tetap itu menjadi pantauan kami karena sebuah jaringan atau komunikasi itu pasti akan tetap berlanjut. Oke. Mungkin ada pesan kepada bagi mereka para pengedar yang masih berada di luar ini dan Kami memberikan sebuah penekanan ya. Jadi apapun itu, siapapun dia, pada saat ini dan seterusnya ke depan masih melakukan transaksi untuk mengedarkan narkotika, pasti akan kita ungkap, pasti akan berhadapan dengan Satres Narkoba Polres Sumbawa maupun Ditres Narkoba Polda NTB dan juga BNNK. Dan yang paling penting akan berhadapan dengan masyarakat sebenarnya, karena masyarakat itu sumber utama informasi bagi kami. mereka bisa lari tapi tidak bisa sembunyi dari petugas ya. Itu dia, karena masyarakat yang nanti akan memberikan informasi kepada kami seperti itu. Siap, makasih Indan. Oke. Pak Kasat. Jalan dulu.